Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Real Madrid resmi lepas Martin Odegaard ke Arsenal. Real Madrid resmi melepas Martin Odegaard ke Arsenal. Los Blancos sudah mengucap terima kasih ke pemain asal Norwegia itu. Madrid mengumumkan kepergian Odegaard di situs resminya Jumat 20 Agustus 2021. El Real mengucap terima kasih sembari mendoakan yang terbaik untuk pemain 22 tahun itu dan keluarganya. Real Madrid dan Arsenal sudah sepakat mengenai transfer Martin Odegaard. Kata pernyataan resmi Madrid, Odegaard akan mengenakan nomor punggung 8 di Arsenal. Arsenal resmikan transfer Aaron Ramsdale. Arsenal mendapatkan dua pemain sekaligus dalam sehari. Setelah Martin Odegaard, ini giliran kiper Sheffield United, Aaron Ramsdale yang digait. Kepastian transfer Ramsdale tersebut diumumkan Arsenal Sabtu 21 Agustus 2021, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ramsdale didatangkan dari Sheffield dengan bandrol 24 juta pound sterling atau sekitar 474 miliar rupiah. Nantinya bakal ada tambahan bonus sekitar 6 juta pound sterling. Arsenal paling boros di bursa transfer, kalahkan MU dan City. Arsenal sudah melakukan pembelian 5 pemain sepanjang musim panas ini sekaligus membuat mereka tercatat sebagai klub Premier League paling boros dalam urusan transfer sampai saat ini. Diketahui para pemain yang dibeli Arsenal musim panas ini adalah Nuno Tavares, digait dengan harga 8 juta pound sterling. Lalu Albert Sambi Lokonga diboyong dengan harga 17 juta pound sterling. Kemudian Ben White senilai 50 juta pound sterling. Tak kalah mahal adalah Martin Odegaard senilai 30 juta pound sterling. Dan yang terakhir ialah Ramsdale dengan 24 juta pound sterling. Menurut The Sun, total Arsenal sudah menghabiskan 129 juta pound sterling atau sekira 2,53 triliun rupiah. Angka tersebut 15 juta pound sterling, lebih banyak dari yang telah dikeluarkan oleh Manchester United. Sedangkan Manchester City merogoh kocek 100 juta pound sterling hanya untuk mendatangkan Jack Grealish dari Aston Villa. Aubameyang menolak tinggalkan Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang dikabarkan menolak untuk meninggalkan Arsenal. Ini sekaligus mementahkan isu yang akhir-akhir ini beredar. Sejak musim lalu performa Arsenal memang tidak memuaskan. Mereka bahkan tidak mendapat tiket ke kompetisi Eropa. Kemudian muncul isu Aubameyang mau pergi karena dia dianggap harusnya tetap bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Ada juga kabar yang menyebut pemain asal Gabon berselisih paham dengan manajer Mikel Arteta. Hal itu membuatnya semakin mau pergi dari Arsenal. Namun dia masih nyaman untuk menetap di Emirates Stadium. Apalagi tim mempercayakan ban kapten kepadanya. Mantan pemain Borussia Dortmund itu juga belum lama menekan perpanjangan kontrak bersama Arsenal. Pada September 2020 lalu dia diperpanjang untuk 3 tahun. Arsenal versus Chelsea, misi The Gunners agar tak lagi jadi meriam kosong. Arsenal menjamu Chelsea di pekan kedua Liga Inggris 2021-2022. Mikel Arteta pun pada laga ini dipastikan masih tanpa Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette karena positif COVID-19. Chelsea justru bisa turun dengan kekuatan terbaiknya, ditambah baru kedatangan Romelu Lukaku. Arteta masih mematok target tinggi, meski tak punya skuad yang mumpuni. Juru taktik asal Spanyol itu mau timnya harus menang. Guardiola nggak yakin Lewandowski mau cabut dari Bayern. Robert Lewandowski masih terikat kontrak di Allianz Arena hingga 2023. Baru-baru ini dia dikabarkan ingin mengakhiri karirnya di Bayern Munich lebih cepat, serta mencari petualangan baru di klub lain sebelum usianya menginjak 35 tahun.
Keinginan Lewandowski itu mendapat tentangan dari Bayern yang masih mau mempertahankan mesin golnya tersebut. Di satu sisi, pihak Tiroten belum memberikan tawaran perpanjangan kontrak untuk penyerang 32 tahun itu, namun mantan pelatihnya Pep Guardiola tidak yakin dengan rumor tersebut. Pulisic positif COVID-19, absen di laga Arsenal versus Chelsea. Pulisic tidak mengikuti sesi latihan Chelsea sejak awal pekan ini. Manajer The Blues Thomas Tuchel menyampaikan bahwa pemain asal Amerika Serikat itu positif COVID-19. Pemain 22 tahun itu menjalani isolasi mandiri dan absen di laga kontra Arsenal akhir pekan ini. Dia tidak berlatih atau tersedia untuk pertandingan, kata Tuchel pada Jumat 20 Agustus 2021 dilansir dari BBC. Fabinho absen di laga Liverpool versus Burnley. Liverpool mungkin kehilangan Fabinho saat melawan Burnley. Sang gelandang absen karena ayahnya, Joao Roberto Tavares, baru saja meninggal dunia. Kabar duka ini sebelumnya dibagikan oleh istri Fabinho, Rebecca, lewat media sosial. Joao Roberto Tavares selaku ayah Fabinho meninggal dunia dan sang suami sedang merasa kehilangan. Liverpool menjamu Burnley Sabtu 21 Agustus 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pada laga tersebut, tampaknya Fabinho tidak bakal main, meski belum ada pernyataan jelas dari manajer Liverpool, Jurgen Klopp. Resmi, Manchester United pinjamkan Andreas Pereira ke Flamengo. Teka-teki soal masa depan pemain Manchester United Andreas Pereira akhirnya terjawab. Gelandang berdarah Brazil tersebut telah resmi dipinjamkan ke Flamengo selama 1 musim. Menurut informasi dari Fabrizio Romano, kesepakatan yang dicapai oleh kedua tim terkait pinjaman ini tidak melibatkan uang. Tetapi Manchester United sepakat untuk berbagi tanggungan gaji Pereira dengan Flamengo. Flamengo juga diberikan opsi pembelian ketika masa pinjaman berakhir pada tahun 2022 mendatang dengan harga 20 juta euro saja. Real Madrid perpanjang kontrak Benzema sampai 2023. Real Madrid memperpanjang kontrak Karim Benzema. Striker asal Prancis itu bakal berkostum Los Blancos sampai Juni 2023. Kontrak Benzema bersama Madrid sebelumnya bakal habis pada musim panas 2022. Kedua pihak kemudian menemui kesepakatan untuk memperpanjang kontrak selama 1 tahun lagi. Real Madrid dan Karim Benzema telah menyetujui perpanjangan kontrak. Dia akan tetap di klub selama 2 musim ke depan, hingga 30 Juni 2023. Tulis keterangan resmi Madrid. Brest versus PSG, Messi nggak main, Les Parisiens menang 4-2. Pekan ketiga Ligue 1 2021-2022 mempertemukan Brest versus PSG. Pertandingan digelar di Stadion Francis Leblanc. PSG tidak membawa bintang anyarnya Messi di laga kali ini. PSG mampu unggul lebih dulu di menit ke-23 lewat aksi Ander Herrera. And the goalkeeper spilt it. Memasuki menit ke-36, Mbappe berhasil menggandakan keunggulan PSG. For Wijnaldum and Mbappe coming in and it's a rare head. Brest memperkecil kedudukan di menit ke-42 berkat aksi Frank Honorat. Romain Fèvre, wonderful touch for Franck Honorat. Terrific goal. Memasuki menit ke-75, Idrissa Gueye mengubah skor menjadi 3-1 untuk PSG. Stay high up the field. Gana Gueye strikes at goal and it's been. Brest kembali memberikan perlawanan dengan mencetak gol di menit ke-85 lewat aksi Steve Mounié. Mounié in on goal and Brest have a second. Angel Di Maria memastikan kemenangan PSG menjadi 4-2 berkat golnya di menit ke-90. Inside Kalimwendo and Di Maria, it's Di Maria with the classic. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini PSG kukuh di posisi pertama klasemen sementara Liga Prancis dengan 9 poin dari 3 laga. Brest tertahan di urutan ke-12 dengan 2 poin.
RB Leipzig hajar Stuttgart 4-0. RB Leipzig meraih kemenangan perdana di Bundesliga musim ini, menjamu Stuttgart di Spieltag kedua, si Banteng Merah menang telak 4-0. 4 gol Leipzig berhasil dicetak oleh Dominik Szoboszlai di menit ke-38. Emil Forsberg di menit ke-46. Gol kedua Dominik Szoboszlai di menit ke-52. Dan penalti Andre Silva di menit ke-65. Hasil ini membuat Leipzig naik ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Jerman dengan 3 poin dari 2 laga, sedangkan Stuttgart turun ke posisi 7 dengan nilai sama namun kalah selisih gol. Misi dan ambisi pribadi yang bikin Ronaldo bertahan di Juventus. Cristiano Ronaldo ramai diisukan akan meninggalkan Juventus pada musim panas ini. Namun hal tersebut sampai sekarang tidak terbukti. Malah Ronaldo kini cenderung akan bertahan di Juventus. Entah bagaimana jelasnya urusan tersebut, namun menurut kompatriot sekaligus mantan rekannya di timnas Portugal, Alaves, Ronaldo memang memutuskan bertahan karena memiliki misi pribadi. Dia masih penasaran dengan Liga Champions. Bersama Juventus, Ronaldo selalu gagal di ajang tersebut. Bahkan dalam 2 musim terakhir, dia harus puas hanya tampil sampai babak 16 besar. Setidaknya Ronaldo ingin sekali lagi menjajal peruntungan di Liga Champions bersama Juventus. Dia ingin juara seperti yang dilakukan bersama MU dan Real Madrid. Sudah habis 2,16 triliun rupiah, MU masih umbar ambisi gaet pemain. Manchester United masih belum selesai di bursa transfer. Kabarnya kini mereka kembali mau memboyong 1 penggawa lagi. Kali ini MU membidik gelandang tengah. Manajer Ole Gunnar Solskjaer merasa lini tersebut masih kurang greget. Selain itu juga ada beberapa situasi yang bikin mereka cemas. Mulai dari masih labilnya penampilan Scott McTominay dan Fred sampai isu kepindahan Paul Pogba. Tak lupa Nemanja Matic yang performanya mulai termakan usia. Masalahnya, sebelum membeli pemain lagi, MU diberi syarat lebih dulu melego penggawa yang ada. Itu terkait dengan kondisi finansial klub, baik dalam urusan belanja maupun perhitungan gaji nantinya. Sejauh ini, meski hanya mendatangkan 3 penggawa baru, namun MU sudah merogoh kocek lumayan dalam. Tom Heaton memang digaet secara gratis, tetapi untuk Jadon Sancho dan Rafael Varane, mereka sudah menggelontorkan 110 juta pound sterling atau sekitar 2,16 triliun rupiah. Pelatih MU pastikan negosiasi dengan Paul Pogba masih berjalan. Saat ini, Paul Pogba memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya bersama Manchester United sejak kedatangannya dari Juventus pada 2016 lalu. Hal itu membuat munculnya sejumlah kabar yang menyebutkan beberapa klub besar Eropa seperti Real Madrid dan Paris Saint-Germain membuka kemungkinan mendatangkan Paul Pogba di akhir musim. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengatakan negosiasi perpanjangan kontrak antara Paul Pogba dengan klub saat ini masih berjalan. Ada negosiasi dengan perwakilan Paul dan klub. Saya dan Paul bekerja sama setiap hari di sini dan kami terus mencoba untuk berkembang, meningkatkan tim dan menikmati diri sendiri. Jelas Solskjaer seperti dikutip Sky Sport. Benitez enggan bicara banyak masa depan James Rodriguez dan Moise Kean. Pelatih Everton Rafael Benitez enggan bicara banyak soal masa depan pemainnya yaitu James Rodriguez dan Moise Kean bersama The Toffees. Benitez menjelaskan baik James Rodriguez dan Moise Kean masih masuk menjadi rencananya hingga 31 Agustus mendatang. Selanjutnya, pelatih asal Spanyol itu mengatakan sejauh ini hanya Moise Kean yang tersedia untuk tampil pada akhir pekan ini di laga Primer. Selain James Rodriguez, ada 4 pemain lainnya yang masih belum tersedia, yaitu Ben Godfrey, Andre Gomes, Jean-Philippe Gbamin, dan Gylfi Sigurdsson. Kevin De Bruyne diragukan tampil ketika Manchester City hadapi Norwich. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengatakan dirinya belum bisa memastikan apakah gelandang Kevin De Bruyne bisa tampil ketika menghadapi Norwich City di Liga Primer.
Dikutip dari Sky Sport, Guardiola menjelaskan jika De Bruyne tidak bisa mengikuti sesi latihan pada hari Jumat 20 Agustus. Dirinya mengatakan bahwa De Bruyne masih mempunyai masalah di pergelangan kakinya sehingga akan menunggu hingga hari ini perkembangannya. Ajax luncurkan jersey ketiga bernuansa Bob Marley. Ajax Amsterdam telah meluncurkan jersey ketiga untuk musim 2021-2022 yang bernuansa Bob Marley. Desain tersebut sekaligus sebagai penghormatan atas lagu kebanggaan mereka, Three Little Birds, yang merupakan ciptaan sang legenda reggae. Jersey ini kemungkinan besar akan digunakan Ajax di kompetisi Eropa dan menjadi momen untuk memperingati lagu reggae yang sangat dekat dengan para suporternya itu. Ajax dan Adidas telah berkolaborasi bersama keluarga Bob Marley untuk mendesain jersey berwarna hitam dengan semburat rincian merah, kuning, dan hijau di pundak serta di bawah lengan. Di bawah kerah bagian belakang terdapat 3 burung kecil yang hinggap salib Amsterdam Arena, merujuk pada lagu kesayangan para fans tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!